Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Muhammad Faisal. Dan saya Muhammad Yasir. Dan saya Faril Zafran Jusen. Dan saya Muhammad Aulia Rizky. Kami akan menjelaskan pemakaian huruf kapital dan huruf miring dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, huruf abjad. Huruf abjad adalah kumpulan huruf yang disusun dalam urutan tertentu dan melambangkan bunyi untuk menuliskan bahasa. Dalam bahasa Indonesia, terdapat 26 huruf yang diatur dalam EYD. Contoh, A, B, C, sampai huruf Z. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan bunyi terbuka dan tanpa gesekan dalam bahasa. Huruf vokal juga disebut sebagai huruf hidup. Huruf vokal merupakan dasar dari semua kata dalam bahasa. Dalam bahasa Indonesia, huruf vokal terdiri dari 5 huruf. A, I, U, E, O. Huruf vokal dapat diletakkan di awal, tengah, dan di akhir kata. Konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang melambangkan bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara di saluran suara. Huruf konsonan juga bisa disebut sebagai huruf mati. Dalam bahasa Indonesia, terdapat 21 huruf konsonan, yaitu selain 5 huruf vokal yang telah disebutkan saudara Faisal tadi. Contoh huruf konsonan: B, C, D, F, dan seterusnya. Yang keempat, gabungan dua huruf vokal atau diftong. Gabungan dua huruf vokal atau diftong adalah gabungan dua huruf vokal yang diucapkan dalam satu suku kata, di mana bunyi vokal pertama secara halus berpindah ke bunyi vokal kedua tanpa jeda. Adapun huruf diftong dilambangkan dengan ai, au, ei, dan oi. Contoh diftong dalam bahasa Indonesia adalah ai seperti pada kata pantai, au seperti kata pada pulau, dan oi seperti kata pada Amboy. Gabungan huruf konsonan adalah dua huruf konsonan yang bergabung dan melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh, gabungan huruf konsonan adalah KH dan NY. Berikut ini beberapa contoh penggunaan gabungan huruf konsonan. Yang pertama, gabungan huruf KH dibaca menjadi huruf K. Contohnya kata khusus. Yang kedua, gabungan huruf NY hanya dapat diletakkan di posisi awal dan tengah kata. Contohnya kata nyata. 6. Huruf kapital adalah huruf besar yang berukuran lebih besar dan berbentuk khusus dibandingkan huruf biasa. Huruf kapital digunakan untuk berbagai hal, seperti huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Huruf pertama nama diri seperti nama orang, nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Huruf pertama unsur nama peristiwa dan sejarah. Huruf pertama kata-kata yang berkaitan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan. Dan kemudian gelar kehormatan, keagamaan, keturunan, atau akademik yang mengikuti atau diikuti nama orang. Yang ketujuh, huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang tercetak miring, atau dalam istilah tipografi disebut italik. Huruf miring memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk menulis buku, menulis judul film, menulis judul album, menulis acara televisi. Contohnya, film Habibie Ainun itu diangkat dari kisah nyata. Huruf miring yang kedua fungsinya untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contohnya, buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Fungsi huruf miring yang ketiga untuk menulis kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, ungkapan Tut Wuri Handayani merupakan semboyan pendidikan. Yang kedelapan, huruf tebal. Huruf tebal adalah huruf yang dicetak tebal atau gelap dari huruf biasanya. Huruf tebal memiliki beberapa fungsi, yaitu huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya, huruf DH seperti pada kata Ramadhan tidak
terdapat dalam ejaan Indonesia. DH-nya tuh yang ditegaskan. Fungsi yang kedua yaitu untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Seperti contohnya pendahuluan yang akan seperti di atas ini. A few moments later. Sekian dari kami. 3. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.